Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Cara-cara kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 765. Merlin melihat Kenshin diam-diam mencuri pandang, sembunyi-sembunyi di balik jendela. Sama seperti Larissa, yang kagetnya tak terkira, melihat Kenshin ada di sini. Berada di luar mengenakan seragam cleaning service-nya. Larissa pun mengintip bersama Meta. Padahal keduanya sudah punya cowok sendiri. Tapi Larissa masih saja menaruh perhatian pada Kenshin. Dan Larissa bicara pada Meta. Meta, Kenshin itu kok ada di sini ya? Memangnya kemana istrinya? Kok dia sendiri di tempat orang merayakan Valentine ini? Tapi dia malah bersama anak-anak jalanan itu. Meta temannya pun menjawabnya. Ya aku juga nggak tahu Larissa. Lu malah bertanya begitu. Memangnya gua teman dekatnya apa ya? Oh ya Larissa, itu cowok kamu Ferdi memanggilmu. Larissa pun melihatnya. Kemudian ia mendatangi Ferdi kekasihnya. Sedang Meta masih memperhatikan Kenshin. Lalu keadaan di luar sendiri. Para mahasiswi yang meremehkan Kenshin pun jadi terheran. Mengapa cleaning service diberi makanan restoran yang mahal? Dibawakan meja pula ke tempatnya. Mereka pun saling bertanya. Salah satunya lalu berkata, Maya, apa bisa ya pesan menu di sana dimakan di luar? Masa cleaning service itu bisa membayar dan memesan? Makan restoran bintang 5 di sana. Eksklusif pula sampai 4 pelayan yang mendampingi. Dan dia satu-satunya yang makan di luar itu. Jessica temannya pun menjawabnya. Oh itu Maya, itu tak mungkin sekali. Gua rasa restoran mahal itu sedang memakai strategi. Bahasa halusnya lagi promosi tempatnya. Agar dilihat banyak orang di sini. Coba perhatikan saja, orang-orang di sini semua. Mereka melihat ke arah cleaning service itu. Jadi, gua kira cowok itu sebenarnya adalah sebagai umpan saja. Restoran itu jenius sekali. Tak perlu membayar orang yang terkenal untuk menjadi sponsornya. Cukup menjadikan seorang yang miskin tak punya, yang mengenakan baju cleaning service-nya, sebagai alat untuk mencari perhatian. Dan terbuktikan sekarang. Semua orang pada melihatnya. Temannya yang lain pun menyahutnya. Tapi masa restoran yang udah terkenal dan ramai itu masih butuh untuk dilihat? Bukannya udah banyak pengunjungnya? Jessica pun menjawabnya. Oh itu gua udah tahu. Tapi mumpung sekarang lagi ada acara Valentine, cleaning service itu dijadikan bahan tontonan. Lihat aja ekspresinya melas begitu. Kayak orang lagi kelaparan. Jadi pas sekali dia dijadikan iklan gratisan. Dengan diberikan makan sisa orang-orang yang di dalam. Kita nggak tahu kalau yang diberikan itu bukan makanan yang baru. Tapi makanan bekas sisa-sisa dari orang kaya. Wakakak wakakak. Semua mahasiswi, para cewek-cewek yang merasa cantik gaul serta punya pacar sendiri itu tertawa. Tertawa terbahak-bahak semua, masih saja menjadikan Kenshin sebagai bahan ejekan. Tak sadar-sadar juga, belum tahu-tahu pula, akan Kenshin sebenarnya siapa. Kemudian secara kebetulan, Merlin yang jadi pimpinan di restoran ini, berdiri tak jauh dari Larissa dan Meta. Merlin tiba-tiba bertanya pada pegawai pelayan restoran yang baru keluar. Merlin berkata, oh ya Sari, gimana dengan laki-laki yang di luar itu? Apa mau menerima makanan yang kamu berikan? Pastikan dia menerimanya. Aku nggak mau tahu gimana caranya. Yang jelas dia harus makan menu di sini. Terlihat Kenshin memang masih belum memakannya. Hidangan yang tiba-tiba ada di meja depannya. Kenshin pun bertanya pada salah satu pelayan restoran yang ada di sampingnya. Oh ya mbak, saya tadi kan tidak membeli menu makanan ini. Tapi kenapa saya diberikan begini? Sampai dikirimkan ke sini. Kemudian pelayan eksekutif itu menjawabnya. Dengan tak ramah dia berkata, ini yang minta pimpinan restoran gua. Masnya tak usah banyak tanya. Kita ini hanya menaati perintah. Makan saja, tak usah banyak bicara. Sudah untung diberi kesempatan mendapat makanan yang paling spesial. Malah banyak tanya kayak orang penting saja lu ini.
Padahal jarang-jarang ada seseorang yang kerjanya cleaning service mendapat hidangan mewah begini. Gua nggak tahu apa sebabnya. Atasan gua mengirim makanan ini. Tapi nanti masnya jangan bercerita kalau kita nggak terima begini. Masnya harus pura-pura sandiwara kalau kita-kita yang di sini bersikap ramah dan baik semua. Padahal kita malu tahu melayani cleaning service di luar. Dilihat banyak orang. Kalau bukan perintah atasan, kagak mau gua mengantar makanan untukmu di sini. Waduh, tak hanya mahasiswi. Ternyata pelayan eksekutif restoran ini sama-sama tak suka pada cleaning service. Setali 3 uang. Mereka itu berkata tak mengenakan tentang Kenshin. Kenshin yang mendengar apa yang diutarakan para pegawai ini. Lagi-lagi Kenshin tak marah, tak tersinggung ataupun membalasnya. Tapi Kenshin malah bicara, "Oh begitu ya, jadi mbak-mbak ini diminta atasannya begitu. Baiklah, aku akan memakannya. Terima kasih sebelumnya. Ayo adik kita makan bersama." Kenshin mengajak ketiga anak kecil itu untuk makan. Dengan lahapnya mereka pun memakannya. Lalu tiba-tiba ada orang tua yang datang. Terlihat seperti orang yang sudah berumur. Langsung saja mereka menyapa. "Oh, di sini rupanya. Kamu Udin, Adin dan Tara. Dicari-cari dari tadi nggak ketemu. Ternyata di sini lagi makan." Kedua orang tua itu pun melihat Kenshin. Kenshin pun sama melihatnya. Kemudian Kenshin bicara, "Ayo bapak dan ibunya, mari duduk makan bersama di sini." Ketiga anak itu pun menyapa pula. "Kakek-kakek, nenek-nenek, enak-enak makanannya." Rupanya, yang datang ini bukan orang tuanya, tapi kakek dan neneknya, yang berpakaian compang-camping. Sambil membawa kardus dan plastik bekas minuman. Mereka baru saja memulung, mencari barang-barang bekas rongsokan yang dibuang. Kedua orang yang berumur itu pun lalu duduk bersama Kenshin. Kenshin lalu memberikan makanan yang di meja itu. Seketika itu juga, melihat pemulung yang ikut makan di sini. Para pelayan restoran eksekutif itu jadi makin ilfil melihatnya, ingin muntah mereka dibuatnya. Kok bisa-bisanya pemulung duduk di kursi yang biasa dipakai orang-orang kaya, yang makan di restoran mewah. Hati mereka tak terima. Meskipun demikian, para pelayan eksekutif itu tak berani mengusirnya, karena ingat akan perintah Merlin atasannya, agar mendampingi cleaning service ini saat makan sampai selesai. Mereka berdiri di samping kiri dan kanannya Kenshin. Kemudian Kenshin mendengar cerita, kalau kedua orang tua anak-anak ini sudah meninggal. Dan kita kakek neneknya yang merawatnya, menjadi orang tuanya. Sekarang tinggal di gubuk tua di bawah jembatan. Makanya hanya bisa kerja, mencari barang-barang bekas. Mendengar cerita singkat itu, Kenshin jadi tersentuh, merasa kasihan sekali. Anak-anak kecil ini tak bersekolah, malah mencari nafkah di usia kecil begini. Lalu Kenshin tak sengaja melihat sebuah rumah toko yang dijual. Berada di pinggir jalan, di tempat perayaan Valentine. Tempatnya sangat strategis. Rumah ruko tingkat 2, ada tulisan nomor-nomor yang bisa dihubungi. Rupanya itu milik agen properti. Kenshin lalu bilang ke kakek dan neneknya anak kecil itu, "Oh ya bapak dan ibunya, apa mau tinggal di rumah itu? Kalau mau saya akan belikan." Mendengar Kenshin bicara begitu, keempat pelayan restoran, yang di samping kiri dan kanannya Kenshin, langsung berubah mukanya. Dalam hati masing-masing bicara, "Oh rupanya tak hanya kerja cleaning service. Laki-laki ini punya kelainan jiwa. Dia gila kebanyakan menghayal. Masa properti di pinggir jalan raya ini, di tempat yang ramai ini, mau dibeli katanya. Kalau bohong jangan keterlaluan begitu. Pemulung juga manusia, masa dibohongin hal yang tak mungkin." Salah satu pelayan berkata begitu. Kemudian bapak ibu yang ditawari Kenshin itu menjawabnya, "Oh tentu kita ini mau nak. Bapak doakan ke depannya anak ini menjadi orang yang sangat kaya, sehat, sukses dan banyak rezekinya, hingga bisa membeli rumah itu. Amin ya robbal alamin." Kenshin pun mengaminkan. Pelayan restoran itu malah bilang, dalam hati ia berkata, "Memangnya dari mana jadi kaya? Kerjanya saja cleaning service. Buat kebutuhan sendiri saja tak cukup. Pakai berlagak membeli properti segala." Ketinggian omongannya.
Memangnya Mbak Merlin kenapa sih ya? Meminta kita mengirim makanan ke cowok ini. Dia kan orangnya tak waras. Masa kita disuruh jadi pelayannya? Kalau bukan Mbak Merlin yang minta, gua tak akan menuruti. Sedang Merlin yang dilihat Larissa dan Meta masih saja bicara pada pelayannya. Oh ya Sari, katakan pada temanmu yang di luar, apapun yang diinginkan cowok itu, baik makanan ataupun minuman, atau hal apapun, sebisa mungkin harus diberikan. Jangan membuatnya marah, dan jangan pula bilang aku yang memerintahkan. Maksudnya jangan sebut namaku di depan dirinya. Pegawai itu pun menjawabnya. Baik Mbak Merlin. Larissa dan Meta pun jadi terheran. Seorang pimpinan restoran ini ternyata perhatian pada Kenshin. Memangnya siapa dirinya? Apa cewek ini mengenal Kenshin pula? Larissa pun mencoba mengetesnya dengan bilang pada Meta, "Oh ya Meta, coba dong kamu telepon Kenshin. Ada di mana sekarang dirinya? Aku ada hal penting dengannya." Larissa yang menyebut nama Kenshin. Merlin pun langsung melihat Larissa. Sedang Kenshin sendiri lagi menelpon nomor iklan properti itu. Sebuah rumah tingkat 2 yang dijual, yang tak jauh dari tempatnya. Tercantum 3 nama yang bisa dihubungi. Kenshin pun melihat salah satunya. Diketik nomor itu di HP-nya. Kenshin segera menelponnya. Yang ditelepon pun mengangkatnya. Kemudian ia bicara, "Halo, dengan siapa ini?" Kenshin pun menjawabnya, "Halo, apa ini Mbak Jessica? Agen properti yang ada di iklan rumah. Saya mau tanya tentang ruko yang dijual di Jalan Mawar Indah. Berapa itu harganya? Saya akan membelinya." Jessica ini rupanya mahasiswi di seberangnya Kenshin, yang baru saja ngomongin jelek Kenshin. Terlihat mengangkat teleponnya, tak tahu cleaning service yang baru dihinanya, yang lagi menelponnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya